Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video pembelajaran kita selanjutnya, di bab 3, kita akan mempelajari tentang vektor. Sebenarnya vektor ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, tapi hanya sedikit di bab 2 tentang pengukuran, di mana sebelumnya Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk mencari perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor. Nah, kalau besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai saja, sementara besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Nah, di bab 3 ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai apa itu vektor. Nah, pengertiannya sudah dijelaskan tadi sebelumnya kalau vektor itu memiliki nilai dan juga arah. Nah, vektor juga memiliki pangkal dan ujung. Pangkalnya bagian kiri dan tanda panahnya itu merupakan ujung. Untuk menuliskan vektor boleh dengan huruf tebal, bercetak miring, atau ada tanda panah di atasnya. Nah, Ibu menyarankan kalian untuk menuliskan vektor di buku tulis dengan menggunakan tanda panah saja, karena tebal ataupun miring itu kan susah kita buat ya. Nah, untuk melukiskan vektor itu ada beberapa cara atau metodenya. Yang pertama adalah metode segitiga. Metode segitiga ini diperuntukkan untuk 2 buah vektor saja. Misalkan ada vektor A menuju ke arah kanan dan vektor B dengan membentuk sudut theta. Cara yang pertama adalah kita lukiskan vektor A terlebih dahulu. Ingat yang mana ujung, yang mana pangkal? Nah, di ujung A kita lukiskan pangkal B. Tuh. Nah, bagaimana Bu cara melukiskan resultannya? Untuk melukiskan resultannya adalah dari pangkal A ke ujung B. Nah, itu resultannya. R sama dengan A tambah B. Yang kedua adalah metode poligon. Poligon ini merupakan segitiga banyak atau vektornya itu lebih dari 2. Misalkan di sini ada 3 buah vektor dan vektor C menuju ke Y negatif. Kita lukiskan vektor A seperti metode segitiga. Di ujung vektor A kita lukiskan pangkal vektor B. Tuh. Di ujung vektor B kita lukiskan pangkal vektor C. Tuh. Resultannya dari pangkal A ke ujung vektor C. Tuh. Kenapa resultannya A tambah B kurang C, Bu? Kenapa C-nya negatif? Karena arah C-nya itu menuju ke Y negatif. Makanya ada A tambah B kurang C. Yang ketiga adalah metode jajar genjang. Metode jajar genjang ini diperuntukkan untuk 2 buah vektor saja, tapi dengan metode yang berbeda. Kita gambarkan terlebih dahulu vektor A. Kalau di metode segitiga, di ujung vektor A kita lukiskan pangkal vektor B. Kalau metode jajar genjang, di pangkal vektor A kita lukiskan pangkal vektor B. Kita tarik garis bayangan untuk vektor A. Kemudian kita tarik garis bayangan untuk vektor B. Nah, resultannya adalah garis diagonal antara vektor A dan B. Nah, untuk menentukan resultan vektor, kita gunakan rumus R sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 kali F2 cos theta. Contoh soalnya. Oh ya, sebelumnya dengan adanya rumus ini, maka kita harus menentukan yang mana yang cos dan yang mana yang sin. Silakan Anda membuat tabelnya di buku catatannya. Cos, sin, dan tangen untuk 0 derajat, kemudian 30, 37, 45, 53, 60, kemudian 90, 120, 180, dan 360. Oke, contohnya, misalkan ada 2 buah vektor gaya F1 dan F2.
sama besar yaitu 20 Newton, bertitik tangkap sama dan saling mengait sudut 60 derajat. Nilai resultan dari kedua vektor tersebut adalah 10 Newton, 10 akar 3, 15, 20, 20 akar 3. Nah, kita buat diketahui terlebih dahulu. F1 20 Newton, F2 20 Newton, tetanya 60, dan yang ditanya adalah R. Kita gunakan rumus akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 F2 cos theta. Kita masukkan angkanya, akar dari 20 kuadrat tambah 20 kuadrat tambah 2 kali 20 kali 20 cos 60. Sehingga resultan kita adalah 400 tambah 400 tambah 800 kali setengah. Sehingga resultan yang kita dapatkan adalah 20 akar 3 Newton. Gampang kan, tinggal masukkan angka aja. Selanjutnya, menentukan vektor dalam bidang menggunakan vektor. Nah, misalkan ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu dalam garis horizontal dan Y itu vertikal. Misalkan ada sebuah vektor membentuk sudut theta dan vektornya itu adalah vektor A. Nah, pertama ini kan vektornya membentuk sudut nih, sudut theta. Kita harus menentukan vektornya itu di sumbu X dan sumbu Y. Caranya, langkah pertamanya adalah kita proyeksikan atau kita jabarkan vektor A ke sumbu X dan ke sumbu Y. Kalau di sumbu X kita beri simbol AX dan sumbu Y kita beri simbol AY. AX karena dia dekat dengan theta, maka kita gunakan persamaan A cos theta. AY karena jauh dari theta, kita gunakan persamaan A sin theta. Untuk mencari vektor posisinya, kita gunakan persamaan A sama dengan AXI tambah AYJ. I itu merupakan perwakilan dari sumbu X untuk vektor posisi, kalau J itu adalah mewakili sumbu Y untuk vektor posisi. Untuk menentukan arah vektornya adalah tan theta sama dengan mutlak dari AX per AY. Nah, untuk menentukan besar resultannya, akar dari AX kuadrat tambah AY kuadrat. Contohnya, misalkan ada dua buah vektor. Vektor pertama 14 Newton membentuk sudut 60 dan vektor kedua adalah ke sumbu X sebesar 10 Newton. Nah, pertama kita jabarkan dulu F1 karena dia yang memiliki sudut. Kita jabarkan ke sumbu X dan sumbu Y. Tentukan vektor posisi dan besar resultan vektor-vektor tersebut. Nah, perlu diketahui untuk sumbu X, ke kanan panahnya positif, ke kiri panahnya adalah negatif. Kalau sumbu Y ke atas positif, ke bawah adalah negatif. Nah, untuk F1 kita lihat pada sumbu X dia ada F1X. Karena dia dekat sudut berarti F1X cos 60. Karena panahnya ke kiri makanya ada Fx-nya itu negatif. Negatif 14 hasil cos 60 adalah setengah. Sehingga didapatkan min 7. Untuk Y, F1Y-nya panahnya ke atas tuh, makanya dia positif. Kita gunakan F1 sin 60. F1 kita 14, sin 60 adalah setengah akar 3. Sehingga didapatkan 7 akar 3 Newton. Nah, untuk F2, karena F2 hanya berada di sumbu X, berarti hanya ada 10 Newton dan di sumbu Y-nya adalah 0. Selanjutnya kita cari untuk sumbu X. Keseluruhannya kita jumlahkan. Untuk Fx-nya berarti min F1X tambah F2X. Hingga didapatkan min 7 tambah 10 adalah 3 Newton. Nah, untuk Fy-nya kita jumlahkan berarti 7 akar 3 tambah 0. Untuk vektor posisinya kita gunakan persamaan karena Fx-nya 3 dan I itu merupakan perwakilan sumbu X berarti 3I. Fi-nya kita dapatkan 7 akar 3 berarti untuk sumbu Y-nya adalah 7 akar 3J. Untuk mencari besar resultannya, akar 3 kuadrat tambah 7 akar 3 dikuadratkan. 3 kuadrat adalah 9 tambah
7 kuadrat 49 dan akar 3 dikuadratkan kali 3. Sehingga didapatkan resultan gayanya adalah 2 akar 39 Newton. Sudah mengerti atau belum? Nah, untuk contoh yang kedua, kalau misalkan belum mengerti, ada 3 buah vektor. Vektor pertama 8 Newton, vektor kedua 10 Newton yang membentuk sudut 30 derajat, dan F3 adalah 8 Newton. Kita jabarkan seperti biasa. F2-nya karena dia yang hanya membentuk sudut, ada F2X dan F2Y. Untuk sumbu X, F1 karena dia garisnya hanya berada di sumbu X, berarti hanya ada F1X saja 8 Newton dan Y-nya adalah 0. Untuk F2 karena dia membentuk sudut, berarti F2X-nya adalah 10 kali cos 30. Berarti cos 30 didapatkan setengah akar 3. Berarti 10 kali setengah akar 3 adalah 5 akar 3. Untuk F2Y itu adalah 10 sin 30. Sin 30 itu hasilnya adalah setengah, berarti 10 kali setengah adalah 5. Nah, untuk F3 hanya berada di sumbu X saja, tetapi di sebelah kiri panahnya berarti dia negatif, berarti min 8, sumbu Y-nya adalah 0. Sehingga Fx-nya adalah 8 tambah 5 akar 3 dikurang 8. Dapatkan hasilnya 5 akar 3. Untuk Y berarti 0 tambah 5 tambah 0, dapatkan 5. Vektor posisinya berarti 5 akar 3I tambah 5J. Besar resultan vektornya adalah 5 akar 3 dikuadratkan tambah 5 kuadrat. 5 dikuadratkan 25, akar 3 dikuadratkan 3. Jadi 25 kali 3 tambah 25 didapatkan 10 Newton. Nah, bagi Anda yang kurang paham, silahkan komentar di postingan Google Classroom kita ya. Nah, ini untuk latihannya. Silahkan Anda kerjakan di buku latihan atau PR-nya, latihan 2 buah soal ini. Nanti silakan di-post jawabannya di postingan di Google Classroom kita. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa vektor ini dipahamin karena bakalan terpakai sampai kelas 3 nanti. Kalau misalnya kalian kuliah ngambil fisika, otomatis bakalan berguna sekali vektor ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.